Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam rangka kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Gontor. Salah satu rangkaian acara kesyukuran peringatan 100 tahun Gontor ini adalah rapat kerja antara pimpinan pusat IKPM dengan Forum Pesantren Alumni Gontor. Kita ikuti rapat kerja yang menghasilkan beberapa usulan untuk kegiatan 100 tahun Gontor. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man amana bihi wa aslam wa qala wastaslam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul hadi khairu man hadara nawadi wa abarra man rabbal khawati wa faqal musa wal awadi yang terhormat Ketua Pimpinan Forum Pesantren Alumni Gontor Ustaz Dr. Dr. Tadi, Sekjen FPA Ustaz Dr. Nafisa, serta jajaran pengurus dan hadirin para kiai dan FPA. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat mengadakan rapat kerja FPA, dan ini adalah amanat Badan Wakaf, karena dalam program rencana kerja yang disusun oleh PDKPM tidak ada acara ini, dan ini memang hasil keputusan sidang Badan Wakaf untuk mengadakan rapat kerja FPA dan seluruh forum di bawah naungan IKPM, sekaligus juga menghadiri acara sujud syukur sebagai kick-off peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Alhamdulillah kita dapat berkumpul rapat di sini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan terus sehat dan dapat mengambil apa yang bisa diambil dari Gontor, membawa oleh-oleh dari silaturahim ke pondok kita tercinta Darussalam Gontor. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Gontor lahir tanggal 19 September 1926 dan nanti akan ditutup peringatan ini pada tanggal 19 September 2026, jadi masih lama. Dan bertepatan kelahiran itu tanggal 12 Rabiul Awal 1345, sehingga besok akan kita peringati 100 tahun versi Hijriah, yaitu 12 Rabiul Awal 1445. Alhamdulillah dapat hadir sesuai dengan undangan, meskipun sebetulnya kami sebagai penanggung jawab kegiatan IKPM itu banyak sekali permintaan-permintaan baik dari FPAG ataupun dari Forbis, bahkan dari IKPM untuk minta diundang. Pada dasarnya kita senang saja sebetulnya untuk mengundang itu, tapi nampak sekarang kampus Gontor itu mengecil, bahkan BBPM itu untuk kelas 6 saja tidak kuat. Kalau kita rapat, kita kumpul itu kelas 6 saja nanti dibuat. Pengarahan ujian itu yang di dalam Ustaz, malah sebagian kelas 6 itu hanya sekitar 20% di dalam dan sebagainya dibuat. Jadi mengecilnya aula kita, maka dengan segala keterpaksaan itu undangan dibatasi, tapi masih banyak kesempatan nanti dalam kesempatan munasabah yang lain
pimpinannya, direkturnya, guru-gurunya, ataupun juga para santrinya. Alhamdulillah kita bersyukur, Gontor juga mensyukuri dengan berdoa, minta doa dan mendoakan untuk sustainability dan keberlangsungan Gontor serta pondok-pondok alumni dalam rangka peringatan 100 tahun ini. Gontor mengevaluasi diri atas kinerjanya tentunya. Gontor bersiap-siap menghadapi 100 tahun kedua, dan nampaknya 100 tahun kedua ini sangat berat karena kita akan memasuki generasi ketiga, dan generasi ketiga itu adalah lampu kuning sebetulnya, dan Gontor harus siap menghadapi dengan segala hal, dan itu sudah mulai ada warning gitu ya, peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Gontor menghadapi 100 tahun ini kita sudah rasakan, dari mulai peristiwa sana, peristiwa sini, peristiwa situ, sampai terakhir ada kebakaran dan lain sebagainya. Itu dalam rangka ujian kita menghadapi momen 100 tahun yang kedua dan menghadapi momen generasi ketiga. Maka betul-betul jadi kita perlu saling bahu-bahu untuk menyelamatkan alma mater kita, untuk tegak beserta para anak-anaknya, para alumninya, bahkan sekarang ditambah lagi dengan para cucu-cucunya dan lain sebagainya. Maka kita ingin survive, kita ingin naik peringkat, kita ingin naik level dengan segala daya yang kita miliki, dan itu kita wujudkan dalam momentum peringatan 100 tahun Gontor. Kemudian dalam rapat kerja ini nanti kita harapkan ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah nanti menjabarkan kegiatan IKPM. IKPM punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih umum dan nanti akan dijabarkan secara rinci oleh FDA. Ini nanti tugas daripada tugas kita semuanya untuk menjabarkan itu. Kemudian yang kedua adalah merancang kegiatan FIAG dalam rangka memperingati 100 tahun Gontor dengan kata-katanya dengan tidak menambah kesibukan di Gontor, karena kita sudah aman padat sekali, dengan tidak menambah kesibukan di Gontor, kecuali untuk hal yang bersifat urgen saja yang nanti bisa diadakan di Gontor. Kemudian yang ketiga, kegiatan itu bisa diadakan di pondok-pondok cabang Gontor, cabangnya, karena namanya kegiatannya yang sepadat yang di pusat. Kemudian bisa diadakan di alumni Gontor, pondok alumni Gontor, ataupun juga pondok-pondok cucu Gontor. Yang jelas yang sudah masuk dalam kriteria pesantren alumni, sesuai dengan yang ada di ADART kita. Maka ini nanti bisa dimusyawarahkan, bahkan bisa berebut agar nanti semuanya bisa mengambil bagian dalam rangka ikut memperingati 100 tahun Gontor di pesantrennya. Kemudian kegiatan itu bisa berbentuk kegiatan kolaboratif antara satu pesantren dengan yang lain, antara forum dengan forum yang lain, antara forum pesantren alumni dengan forum Feel for Peace namanya, atau dengan FMA, atau dengan IKPM cabang, atau dengan mungkin dengan lembaga yang lain, bisa bersifat kolaboratif dan lain sebagainya. Yang jelas yang kita harapkan semuanya terpantau oleh pusat dan kita dilibatkan, bahkan kita mendapatkan laporan dari kegiatan ini. Kemudian yang terakhir tentunya dana, itu nanti kita harapkan ditanggung bersama oleh forum ini sehingga tidak memberatkan, dan ini kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka ini sebagai mukadimah, sebelum kami melangkah kepada beberapa proyek yang sudah kami susun, kami takut berupa pengumuman lagi dari panitia bahwa mohon maaf besok yang diperbolehkan masuk ke BPN itu
adalah pimpinan pesantrennya saja, sementara pendampingnya mohon di sekitarnya. Itu tadi dari panitia karena memang tidak cukup besar. Jadi mohon maaf yang pimpinan pesantrennya saja yang masuk ini PBDR. Langsung saja ini kita bisa lihat layar dari kegiatan yang sudah dirancang oleh KPM, kemudian baru nanti kepada KMI dan pengasuhan santri. Kami kira yang yayasan itu banyak yang bersifat internal saja, maka kita tidak ambil. Yang pertama dan yang kedua sudah berlangsung ini, sujud syukur dan rapat kerja. Ini sudah bisa perlu kita terangkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu nama kilas pendirian di KPM Gontor, yaitu dari Ponorogo, Madiun, Surabaya, Semarang, Solo ke Jogja. Jadi perjalanan Bapak pimpinan dulu ke Jogja itu bukan langsung ke barat tapi ke timur, karena di barat ini ada huru-hara PKI sehingga perjalanan melalui Surabaya, dan itu nanti tentunya akan melewati PJ-PJ KPM dan akan melewati beberapa pesantren dari anggota FPAG, dan kita harapkan ada acara di sini seperti umpamanya pesantren Al-Rasyid di Bojonegoro, mau satu contoh, nanti perlu dijabarkan oleh FPAG. Kemudian yang keempat itu seminar workshop PJ KPM dan forum-forum di KPM Gontor. Ini pelaksanaan agendanya di KPM cabang ataupun FPAG, forum isi KPM, FMAG dalam bentuk seminar, workshop, bakti sosial dan lain-lain. Jadi ini sudah kita cantumkan dan tinggal dijabarkan saja nanti dari FPA. Tentunya nanti kita harapkan dilanjutkan di rapat ini. Kemudian berikutnya pertemuan alumni lintas marhalah. Ini nanti kita harapkan juga peran serta dari FPA apabila ada guru-gurunya yang mau ikut kemari dan lain sebagainya. Maka kegiatan diadakan per bulan di Gontor dan atau pertemuan alumni. Karena nanti alumni lintas marhalah ini panjang dan banyak. Karena selama ini lintas marhalah tidak masuk struktur IKPM, tapi kenyataannya ada. Abu Sitin atau Abu Sitin itu ada. Jadi orangnya ada, tapi organisasinya tidak masuk. Sehingga kita sebenarnya bingung, coba Abu Sitin kemudian dulu. Kami tidak merasa ada Abu Sitin karena tidak ada struktur organisasinya. Tapi kenyataannya ada. Marhalahnya juga ada. Dan sekali ada marhalah sana yang mengundang kita. Maka ini nanti perlu kita fasilitasi, ada pertemuan lintas marhalah dan nanti melibatkan FPA karena guru-gurunya, pimpinan pesantrennya juga anggota dari lintas marhalah. Kemudian bakti sosial PJKPM dan forum-forum KPM Gontor ini nanti bisa dijabarkan. Kemudian berikutnya, ini sarah sehat kiai alumni tentang sistem pendidikan Gontor. Ini penting sekali. Kita akan menghadirkan seluruh pimpinan pesantren alumni dan nanti mungkin sekian hari, 2-3 hari untuk berbicara tentang sistem yang dibangun di pesantrennya, dan legasinya nanti bisa berupa buku sumbangsih dari para kiai-kiai pesantren alumni. Jadi Gontor dilihat dari kacamata pesantren A, Gontor dilihat dari jendela pesantren B, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman sistem pendidikan Gontor yang dipahami oleh para kiai di tempat masing-masing. Itu nanti legasinya kita harapkan menjadi sebuah buku. Kemudian gelar karya kolosal dan wakaf 100 karya kaligrafi alumni Gontor. Ini nanti ada pameran 100 karya alumni Gontor berpahal. Kemarin sudah menghubungi kita itu jadi kembali untuk kita nanti mungkin akan melibatkan ustaz-ustaz para faktor yang ada di pesantren masing-masing pesantren alumni. Maka kita harapkan nanti spotnya apabila diminta untuk hadir kemari untuk ikut pameran dan akan menghibahkan hasil karyanya kepada sang bunda tercinta Pondok Modern Gontor. Kita memfasilitasi kegiatan itu di sini.
Kemudian berikutnya satu lagi IKPM Konser ini membentuk tim dan grup musik untuk tampil di Gontor. Kalau waktu 90 tahun itu dulu kita tampil dengan berbagai macam dari daerah, dari Batam, nanti mungkin kita bisa ngambil dari Tasaka, kelompok ada 2 lagu, ini 2 lagu dari 1 lagu dan lain sebagainya. Atau kalau berarti pesantren di Nusa Tenggara Barat namanya itu dari sekian pesantren Gontor untuk menampilkan sekian dan lain sebagainya. Jadi nanti ini kita rancang pas kalau bisa nanti bersamaan dengan yang dilakukan dari Pak pimpinan tadi menghadirkan siapa itu? Jadi panggungnya itu seperti yang 90 tahun dulu, panggung Wali itu hanya satu dipakai oleh IKPM Konser. Ini nanti panggungnya biasanya di lapangan itu bisa dipakai, atau nanti kalau kurang besar di stadion gitu. Ya, dan bergerak dan lain sebagainya. Makanya nanti kita harapkan juga kontribusi dari FPAI. Ini dari KPM. Kemudian yang dari KMI ini lebih mungkin kepada KMI-an. Nanti ada festival kaligrafi se-Indonesia yang melibatkan santri-santri dari FPA. Kemudian salah satu direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor dan direktur Pondok Pesantren Alumni Gontor mengundang seluruh direktur dari pondok-pondok cabang dan pondok-pondok alumni. Jadi sama dengan salah satu pimpinan pesantren tadi, yaitu berbicara dengan kedirekturan, sistem kedirekturan yang ada di pesantren itu, dan kalau bisa nanti legasinya itu berupa buku. Ini kita harapkan sumbangsi kepada Gontor sehingga sistem KMI yang dikelola di pesantren alumni A, B, C, D seperti ini, dan nampaknya dari Gontor seperti ini bisa berwarna-warni dan merupakan kita dan merupakan satu kekuatan karena kondisi tempat, kondisi kekuatan, kondisi potensi dan lain sebagainya, sehingga membuat sebuah warna yang berbeda dengan apa yang dibentuk. Kemudian ada workshop sistem KMI, kita akan mengundang tokoh-tokoh pendidikan alumni KMI. Kemudian ada festival kaligrafi se-Asia Tenggara. Di sini ada pusat senifat itu nanti akan diinisiasi oleh itu, dan nanti mungkin akan kita barengkan festival kaligrafi se-Asia Tenggara ini dengan pameran 100 karya kaligrafi alumni. Tadi nanti bisa kita sinkronkan programnya. Kemudian ini yang perlu menjadi perhatian para kiai dari pesantren alumni. Nanti kita ada olimpiade. Olimpiade itu adalah materi-materi KMI, buku-bukunya buku-buku KMI. Seperti apa? Olimpiade Mafikin antar pondok pesantren se-Indonesia, se-Indonesia. Kemudian Olimpiade Bahasa Arab tingkat KMI, ini yang penting ke pesantren kita, antar pondok pesantren se-Indonesia. Jadi materi-materi KMI. Kemudian Olimpiade Bahasa Inggris tingkat KMI, antar pondok pesantren se-Indonesia. Olimpiade Mafudot tingkat KMI, antar pondok pesantren se-Indonesia. Kemudian Olimpiade Tafsir tingkat KMI antar pondok pesantren se-Indonesia. Kemudian Olimpiade Fakir tingkat KMI antar pondok pesantren se-Indonesia. Olimpiade Hadis dan Mustalah Hadis tingkat KMI antar pondok pesantren se-Indonesia. Dan Olimpiade Pemahaman Buku Bidang Mustahil tingkat KMI antar pondok pesantren se-Indonesia. Boleh jadi nanti itu pengisiannya diadakan zona-zona di pondok-pondok pesantren alumni. Baru nanti putaran finalnya di Gontor. Jadi kita banyak membantu sehingga anak-anak terlalu lama di sini. Zona Sumatera bagian utara, zona Sumatera bagian selatan, maupun timur, Jawa dan Banten, DKI dari satu maupun timur nanti dimusyawarahkan. Karena banyak sekali ada olimpiade materi KMI. Ini rancangan kegiatan 100 tahun untuk KMI Gontor. Kemudian yang di pengasuhan santri, yang pertama sudah, yang kedua workshop manajemen pengasuhan santri. Ini akan nanti diikuti oleh guru-guru muda dari pesantren alumni untuk ikut workshop manajemen
diikuti oleh pesantren-pesantren FPA. Kemudian Olimpiade Internasional 100 tahun, ini Olimpiade lebih banyak pada olahraga. Kemudian workshop bahasa Arab dan Inggris, dan berikutnya ada haflah tilawatul Quran tingkat nasional kedua Gontor. Kemudian ada Gontor Internasional Stud Jambore. Ini nanti mungkin tidak diadakan di Gontor, tapi mungkin di Jakarta, mungkin di Cibubur dan lain sebagainya. Maka nanti mungkin akan mengirimkan FPA ini para kontingennya ke Gontor Internasional Stud Jambore. Kemudian SAR nasional bekerja sama dengan Basarnas. Kemudian Gontor Magic Band Competition, jadi lomba drum band atau magic band. Kemudian pekan literasi santri, kemudian festival film santri, festival seni, kemudian One Century Music Festival, kemudian festival bahasa dan lain sebagainya. Saya kira banyak, nanti bisa di-copy dan bisa dibagikan ke para peserta. Kemudian kita harapkan bahwa semuanya itu akan berhubungan langsung dengan dengan FPA, baik banyak ataupun sedikit. Tapi yang jelas kemarin memang ada permintaan dari beberapa pesantren kalau bisa timing schedule-nya itu disesuaikan dengan kalender nasional. Ini yang saya buat kontrol. Saya pikir Gontor ketika menyusun kalender akan berpikir ke dalam dulu baru keluar, karena memang nampaknya ada dua kalender yang dipakai oleh FPA, ya, ada kalender Hijriah, kemudian ada kalender Masehi yang lebih banyak diadakan, sehingga nanti terkadang kegiatan-kegiatan itu banyak tabrakan antara satu kegiatan dengan yang lain, sehingga ada kegiatan tertentu tidak bisa karena lagi ujian dan lain sebagainya. Tapi kita upayakan nanti minimal kita akan berpikir ke sana lah, minimal kita akan lihat kalender nasional dan kalender Hijriah yang dipakai Gontor. Saya pikir ini yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih. Inilah yang bisa kita sampaikan tentang beberapa kegiatan yang berkenaan dengan KPM yang perlu penjabaran, dengan beberapa kegiatan KRI dan pengasuhan santri yang berhubungan langsung dengan FPA, baik itu pimpinannya, direkturnya, guru-gurunya maupun para santrinya. Dan terima kasih. Kemudian berikutnya kita serahkan waktu sepenuhnya kepada FPA, dalam hal ini kepada Ketua Umum dan Sekjennya untuk memimpin rapat selanjutnya, dan waktu dan tempat kami jangkaukan. Terima kasih kita atas paparannya. Ini insya Allah nanti akan kita diskusikan, kita musyawarahkan terkait dengan detail acara dan seperti apa konsepnya, kemudian kapan waktunya, itu nanti akan kita detailkan dan kita koordinasikan dengan IKPM, KMI maupun pengasuhan Gontor. Sebelum nanti kita lanjutkan, mungkin kita dengarkan dulu pengarahan dari Ketua Umum PPA, Khalifah kita Pak Yusuf Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mohon kita semua balik belakang melihat foto Trimurti, kemudian kita bersama-sama membawakan dengan mengucapkan Rabbil alamin. Bapak-bapak Kiai yang saya cintai, yang saya muliakan, yang hadir memenuhi undangan bahagia
antara kita ada yang kemarin masih digontor ketika 50 tahun atau sudah digontor ketika 50 tahun gontor. Saya termasuk yang masih berada di pondok ketika peringatan setengah abad. Alhamdulillah, ketika peringatan 80 tahun mungkin ada yang terdekat. Kalau saya sudah keluar tapi hadir pada bulan Ramadan. Dan sekarang berada 90 tahun, 90 tahun dan 100 tahun mulai hari ini sampai tahun 2026. Tadi Ustaz Rifat sempat menyampaikan kalau saya mengatakannya semacam ada kekhawatiran, kewaspadaan dengan masuknya generasi ketiga. Tadi beliau sempat menyampaikan beberapa peristiwa yang mengarah ke sana. Di Gontor, kalau dilihat dengan pendekatan suriahnya, memang masuk generasi ketiga setelah ini. Generasi pertama adalah Trimurti yang ada di atas. Kemudian generasi kedua sekarang ini, tapi sudah beberapa pergi, dan segera setelah ini pasti akan masuk ke generasi ketiga. Kalau kita membaca kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau membagi generasi itu ke dalam 25 tahun. Di setiap 25 tahun itu terjadi pergantian generasi. Generasi pertama adalah generasi perintis selama 25 tahun. Pada generasi perintis, generasi pertama selama 25 tahun itu terjadi atau dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa, semangat korban, semangat berkorban yang sangat luar biasa, karena semuanya dirintis dari nol. Masuk ke fase kedua, generasi kedua menuju generasi 25 sampai 50 tahun. Itu generasi umum, tidak seberat generasi pertama, tetapi mereka sudah berjuang untuk tumbuh apa yang sedang mereka usaha. Tumbuh ibarat pohon, dia tumbuh tapi sudah berguna. Pohon itu sudah belum menjadi buah, tapi sudah berguna. Cikal bakal buah itu sudah ada. Itu yang tadi dirintis siapa ya oleh generasi pertama. Masuk ke tahun 50-an sampai 75-an, fase ketiga dari sebuah perjuangan. Ini fase menikmati. Jadi umur 50 sampai 75 tahun itu fase ya memetik buah. Di pesantren memang generasi itu bisa lebih dari 25 tahun satu generasi, karena kita tidak mengenal pergantian generasi sebelum wafat. Kenapa? Karena semakin tua seorang kiai diharapkan semakin wise. Wisdomnya itu semakin menonjol dibandingkan yang lain, dibandingkan potensi-potensinya yang lain. Itu sebabnya mungkin saja seorang pemimpin pesantren melewati satu generasi dan masuk ke generasi ke fase kedua, melewati fase pertama dan masuk bahkan ke fase kedua. Begitu juga generasi keduanya, mungkin dia berada di fase kedua, masuk ke fase ketiga, bahkan mungkin sampai ke fase keempat.
Tetapi menurut Ibnu Khaldun, fase-fase ini adalah sunatullah. Fase dia mulai dilintis, fase dia mulai bangun, fase dia mulai menikmati pada fase ketiga, yaitu sampai sudah 75 tahun. Gontor sudah melewati semua ini. Dan fase keempat menurut beliau adalah fase mulai terjadi banyak hal, karena fase itu sudah berada pada fase nyaman, sehingga pada fase keempat ke umur 100 tahun dari 25 sampai umur 100 ini, selama 25 tahun terakhir ini fase yang perlu betul hati-hati, selalu saja diingatkan kepada nilai-nilai, kembali kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar. Karena kalau tidak, ini pelaku-pelaku pada fase keempat ini, mereka yang tidak pernah merasakan perjuangan merintis, betapa beratnya merintis, mereka tidak pernah tahu. Mereka hanya tahu bahwa ini sudah berbuah. Mulailah ada pihak mulai berpikir dia ingin mengambil lebih banyak uang dari yang lain, dan mulai ada bisnis yang kalau kita ini sudah sampai di fase keempat itu masalah dulu tidak banyak yang bisa seperti contoh. Ini yang pertama-tama kita syukuri dengan 100 tahun. Fase-fase kritis yang dikatakan Ibnu Khaldun itu, alhamdulillah, walaupun dia ada, tapi berhasil dilewati dengan betul-betul bersama, karena ikhlas, karena jiwa ikhlas yang selalu ditonjolkan pada setiap pemikiran dan setiap tindakan. Nah, kita hari ini ketika ingin memperingati dan bersyukuri 100 tahun ini, pertama-tama kita bersyukur karena Gontor sampai 100 tahun ini selamat dari fase-fase kritis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Saudara-saudara sekalian, tentu seperti yang disampaikan Ustaz kita tadi, semua kita kembali untuk mengingat nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dirinya terus diingatkan dari Ayahanda Abi Maryam, Ayahanda Muhammadullah, mengingatkan kita kembali. Mengingatkan satu hal yang saya tadi agak kaget, sebenarnya tidak kaget, tapi banyak yang kaget bagaimana adalah disebut sebagai baru air. Selama ini tak pernah keluar kata baru air. Kalau kita sampai baru air, saya betul-betul khawatir terhadap anggota saya. Jangan ada yang tersenggol dengan saya ingin mengaitkan kenapa sudah sampai kepada kata berbaik. Ya, itu ini ada kaitannya dengan 100 tahun. Ada kaitannya. Sudah waktunya Gontor ini benar-benar kembali. Kalau kita ibaratkan kita ini pasukan perang itu, ya fardu ain itu apa maksudnya? Mungkin fardu ain itu artinya prajurit ini harus bagaimana gitu supaya memenuhi kriteria perbuatan, supaya kita betul-betul berada di dalam satu kota yang siap berjuang. Jadi harapan pertama saya pada saudara
Imam juga juga. Saya ingin mengatakan salah satu indikasi, mari Pak Presiden, misalkan tidak ada presiden. Saya ingin mengatakan dan saya yakin pimpinan Gontor juga setuju bahwa salah satu keberhasilan kita ikut serta dalam 100 tahun Gontor ini apabila semakin banyak anggota DPRD yang berhijrah ke Madura. Dia setuju dengan saya. Tujuh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Saudara tadi, maka 100 tahun Gontor ini betul-betul penuh padat dan sangat sangat menyibukkan, dan kita ikut serta dalam 100 tahun ini. Kalau melihat apa yang beliau sampaikan, KPM, KMI, menjadi masukan, kita semua ada di situ. Kita MPAD ini semua ada di situ. Dan mau tidak mau kita harus terlibat. Mulai hari ini, tadi di pesantren kita masing-masing yang 12 sampai jam 12.30 sudah mulai dari malam. Dari malam itu nanti malam nanti malam sudah ada khatam Quran di pesantren kita masing-masing dengan IKPM dan di sekitarnya. Kemudian besok akan ada tasbih syukur bersama. Sudah mulai ya, dan akan terus berlangsung. Saya tahu, mohon maaf satu hal di antara kawan-kawan ini ini kalau dibiarkan selama 3 tahun mereka ini, saya khawatir ada yang ngos-ngosan itu sudah bukan ngos-ngosan lagi, tapi sudah hafal. Jadi nanti bagaimana Pak Sekjen bisa mengatur jadwal kita diskusi bersama supaya yang anggota ini bisa berpartisipasi, tapi tidak harus ngos-ngosan sampai apa. Bagaimana caranya, termasuk tadi menegakkan jarak pesantren dengan lokus kegiatan. Mungkin dibagi zona-zona sehingga akan meringankan transportasi dan lain sebagainya. Tapi kita bersiap, kita bertekad untuk ikut serta penuh di dalam 100 tahun Gontor yang kita cintai. Bapak-bapak dan saudara-saudara, dan kawan-kawan semua dari BPN, saya kira ini semacam pengantar dari saya, karena nanti ada yang akan disampaikan laporan dari yang akan dibacakan oleh Sekjen, laporan BPAD dirangkaikan dengan bagaimana kita akan berpartisipasi di dalam studi tahun. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Irfan atas apa yang telah disampaikan. Kalau kita lanjutkan dalam 2 sesi lagi. Sesi pertama sekitar 5 menit paparan kegiatan kita selama dari 2020 sampai 2023. Sesi berikutnya adalah masukan-masukan dan usulan terkait dengan 100 tahun Gontor tadi ataupun kegiatan-kegiatan FPHI kita ke depannya. Pertama kita mulai dari kegiatan kita. Ini ringkasan dari kegiatan per departemen. Departemen Kesekretariatan itu pertama pendataan pesantren anggota FPHI,
platform digital informasi pesantren FKI, safari pesantren dan terjamu, dan penggalangan donasi untuk pesantren lain yang terkena musibah. Yang kedua, Departemen Pendidikan berkolaborasi dengan Departemen Kaderisasi dan SDM. Itu programnya adalah dan terlaksana sudah FKI untuk pada rumah ini. Saat ini baru 63 ya Pak ya. 65. Jadi kalau targetnya 100 tahun itu adalah 100 mualimin itu insya Allah terpenuhi, karena yang sekarang sedang terpending itu ada 20 lebih terpending. Jadi ini mudah-mudahan tadi sudah berbagai amal, minggu depan kayaknya kita akan ada sounding ke pemerintah pusat untuk bisa diurai kembali. Kemudian FKI untuk Modal Azhar ini sudah keluar, ini bocoran dikit, sudah luas kualitasnya nanti akan ada diatur kemudian, tapi insya Allah terlibat. Yang ketiga adalah program daurah bahasa Arab di Mesir dan Saudi Arabia, sudah terlaksana dan beberapa akan terlaksana di waktu yang akan datang atau dekat ini. Kemudian program beasiswa kader pesantren. Lanjut. Departemen Kerjasama Luar Negeri dan Sebagai Pendidikan ini bisa kalau besar ya bisa. Ini innalillahi ini. Ini apa? Coba dikecilkan. Semakin pendidikan dengan khusus pendidikan dalam negeri, ada juga program bahasa pesantren ini baru terselenggara 3 angkatan. Kemudian Departemen Pemberdayaan Siswa dan Advokasi, ada coaching dan inkubasi siswa, ini sudah 4 kali angkatan. Dan kemarin ada sertifikasi Nadir Wakaf kompeten, diikuti oleh 45 peserta dari 30 pesantren. Advokasi bantuan penyelesaian masalah wakaf dan lain sebagainya, termasuk advokasi masalah-masalah hukum. Kemudian next. Lanjut. Ya, lanjut. Ini kesekretariatan per hari ini yang sudah mendaftar di database digital itu baru 539. Ini saya kemarin berdiskusi dengan Pak Yudho dan ini akan menjadi syarat untuk pengajuan beasiswa. Ada kasus ya Pak Sulanya ini tim seleksi beasiswa, ketika beasiswa itu mau diberikan kan syaratnya harus kader pesantren. Kader pesantren mana? Mempunyai FKI, dilihat database belum ada. Mapi. Tapi jelas dia itu adalah pesantren alumni. Akhirnya isi dulu, baru ada. Sekarang kita buat aturan. Kerja namanya. Yang mendata hari ini baru akan berlaku setelah berbulan. Jangan sampai isi diajuin PH atau 3 bulan. Begitu Pak, ada yang isi. Padahal sudah kita buatkan, nggak usah payah-payah. Ini sudah digital semua, tinggal dari HP masing-masing. Di Kobuhu Sadid Jidan. Kedua, lagi next. Nah ini kan dengan data ini, mau ada search engine-nya kan? Ada misalnya kodok di Sulawesi Selatan itu apa saja? Ya udah, bisa ditonton langsung. Ini contoh. Darussalam, kan muncul semua ya. Banyak sekali Darussalam. Darussalam yang mana? Yang kayaknya siapa? Ada Darussalam Garut, Darussalam Ciamis, Darussalam Bogor,
Yang punya angkatan yang mana tuh? Lazaka ada apa sebenarnya? Kalimantan ada tadi. Ada lagi dari salah butuh. Next. Next lagi. Nah ini sudah bisa di-download di Play Store. FPAD Mobile. Meskipun ini belum 100%, belum kita launching, tapi sekedar untuk mau download sudah bisa. Dan situ sekedar untuk pangkalan data sudah bisa. Nanti kita lakukan lagi. Next. Nah, safari dan Tajamu, saya menghitung lebih dari 30 nanti kita Tajamu dan safari. Kopi. Ya, kopi. Jadi berarti ini sebagian besarnya adalah event yang bersama dengan pernikahan. Jadi kita itu dari apalagi kalau di sana tadi kayak bagi amal ya, mulai dari Tajamu di Rinda, Jakarta, Alihas Kuningan, Alihas Kaliwa, Darul Raja, Indonesia, Nusantara, Sultan Hasanuddin Goa, Papila, Baitussalam, Al-Barokah, MPASO dan banyak sekali. Ada juga seminar krisis manajemen di Alihas kita pernah mengadakan itu, seminar dan pelatihan protokol toleran juga kita pernah melakukan itu, pelatihan media dan jurnalistik dan raja, kemudian pengembangan untuk muhadalah juga kita beberapa kali lakukan. Next, Tajamu FKP Sebanten itu pernah juga kita di Abidjan pernah, di Denpasar pernah, mana ini pernah, di Sukomo pernah, Turkarima. Ini sekali jalan kita berlaku itu rombongan berapa puluh mobil itu. Kemudian di Nusa Timur juga kita pernah rombongan besar ke sana, di Lampung, di Madura, di Jawa Tengah, terakhir kemarin di MTA Solo, kemudian di Baitussalam Prambanan, Papila, di Bina Madani Magelang, beberapa bulan lalu di Al-Barokah Tanjung, kemudian di Darussalam Garut juga, terus dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga pengalaman donasi, terima kasih ini fast respon kita. Begitu dibuka, ping, yang kasih itu kayak dia karena harus mengecek terus apa namanya itu update rekening orang. Alhamdulillah. Kemarin yang untuk dokter 8 itu dalam seminggu itu kita terkumpul kalau nggak salah hampir berapa ya? 250-an ya? Ya, alhamdulillah. Next. Nah, ini maaf, saya masih salah 65 harusnya, 65. Jadi kalau targetnya 100 itu tinggal 35 lagi. 35 itu yang 20% ya, 20-an lebih sekian itu sebetulnya tinggal presentasi keluar kemana. Hanya memang ini mereka mencoba untuk menghambat sedikit kita karena ini kita ini ternyata ditakuni juga gerakan kita ini. Pada hijrah muamalah itu ada sekali sehingga ada was-was itu moratorium. Tapi sebenarnya nggak ada moratorium. Tapi insya Allah ada pasal nanti dengan tim akan follow up ini mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian next ini yang Mesir itu ya. Oke, lanjut. Ya dalam pembahasan dalam waktu dekat ini ke Umur ada 2 gelombang ya, pakai sobat ya. Pakai sobat tanggal pertengahan Oktober, ya awal Oktober, yang dari kita ada juga yang tanggal 19 Oktober. Ini daurah bahasa Arab di Kuala selama 1 bulan kurang lebih. Kemudian yang
dari berbagai institusi yang berbeda-beda. Ada Aziz Asfa, ada Al-Ihya Foundation, ada Zadaka, Darun Najah, dan lain sebagainya. Jadi kita kumpulkan semua sponsor-sponsor itu, kita bikinkan skema dan kita lakukan jadi suatu kader pesantren, penguatan pada kelembagaan pesantren kita. Itu ada S1, S2, S3 di Unida, ada S1 di kelas tertentu Unida, ada di program PKU, ada di Darun Najah, ada di kedokteran Trisula, ada 16 orang, ada di kedokteran UMS, ada yang S2, S3 di UGM, ada yang S1, S2, S3 di Al-Azhar Kairo. Kemarin kita baru launching dan sudah terlaksana 250 beasiswa di Al-Azhar Kairo. 160-nya adalah kader pesantren KMPAG. Cuma ya itu begitu dilacak datanya nggak ada. Kita itu saya baru bisa. Pada saat muncul datanya, itulah melonjak dari 480 menjadi 539. Kemudian S2 di UIN Surakarta, S2 S3 di UIN Jakarta, S2 di UIN Jakarta, S2 S3 di UIN Surabaya, S1 S2 S3 di perguruan tinggi di luar negeri. Ada sekitar 11 perguruan tinggi luar negeri yang ada akademika yang kita salurkan beasiswa. Di antaranya selain Al-Azhar di Al Tunis, kemudian di Malaysia, di Pakistan di Islamabad, kemudian di Turki ada 3 perguruan tinggi atau pasien itu dan lain sebagainya. Nah ini rinciannya di Unida ya ini 105. Ini yang gelombang pertama kemarin, yang gelombang kedua insya Allah sudah terseleksi, tinggal kita putuskan mau diterima berapa. Ini cuma masalahnya 105 ini berasal dari 64 pesantren. Ini karena ada yang kirim 2, 3, ada yang nggak kirim sama sekali. Ada yang sudah berlangsung, saya besok bagaimana? Sudah makro obat. Ini sudah berlalu tahun lalu. Nah ini cermati informasi itu, kemudian kalau ada peluang-peluang mau diambil silakan monggo. Kita hanya memberi fasilitas. Terus untuk yang 27 kelas literasi berbeda ini insya Allah semester ini akan ke Mesir selama 3 semester di Mesir yang di BPA Unida 27 mahasiswa. Jadi kemarin 1, 2, 3, 4 sudah di Unida, 5, 6, 7 semester 5, 6, 7 nya itu akan diambil untuk di Ainusyam. Kemarin dengan Pak Hamid segala macam sudah ke sana. Pak Agus Budiman juga sudah berikan dan kita temukan dengan dekanya, insya Allah, sehingga 3 semester yang diambil di sana ditransfer kreditkan lagi ke Unida, direkap jadi beda-beda. Hanya belum double degree, masih program transfer kredit gitu di Ainusyam. Tadinya mau di 3, 1 semester di Ainusyam, 1 semester di Suez Kanal, 1 semester di Pantau. Ini 3-3 negeri semua. Tapi setelah melihat nggak kondusif kayaknya pakai sobat kalau di Suez di Pantau itu, dan anak-anak lihat Ainusyam sudah lihat yang lain kelas baru. Akhirnya kita rapatkan sudah full saja 3 semester itu di Ainusyam. Ini mudah-mudahan ini bisa berhenti ke depan akan menjadi mohon doanya rintisan double degree. Terus ini yang beasiswa Darun Najah ada 41 di Darun Najah. Ini segera setelah ini dengan menilam ya, menilam kita akan segera itu juga dengan Cordova juga sudah dengan Cordova teknik pertambangan dan nanti di program-program tinggi kita ini yang sudah saya sudah bisa melakukan MOU. Terus next di UGM ada 5
dalam proses ada 5 lagi. Terus, nah ini dari kedokteran. Yang kedokteran yang dari FKG itu ada 9. Karena yang lain bukan dari FKG, ada dari FKP, dari Kebutuhan, dari mana itu termas dan lain sebagainya. Ini full dari uang masuknya, SPP per semesternya, termasuk living costnya sampai selesai kedokteran full dengan syarat ada pesantren dan kembali ke pesantren masing-masing. Ini kurang lebih satu orangnya jatuhnya sampai selesai 1,1 miliar. Kemarin uang masuknya 410 juta, SPP-nya per semester 26 juta. Jadi mohon maaf, saya informasikan, beasiswa kita ini semua beasiswa yang tuntas. Artinya begini, jadi baik case, berapa per semesternya? 5 juta, ya kita bayar 5 juta. Ya, ini beda lagi, berapa per semesternya? 10, ya kita selesaikan 10. Kedokteran berapa? 26, ya udah kita bayar 26. Jadi bukan bantuan pendidikan, tapi beasiswa full sampai selesai. Maksudnya dewasa ada sistem fleksibilitas. Karena biasanya kan kadang-kadang SPP-nya 10 juta, dikasihnya 2 juta. Apalagi 2 juta sampai selesai S1. Tidak, ini tidak. Jadi oleh karena itu masing-masing fakultas, prodi dan sebagainya berbeda-beda. Ya. Pak Tata tanya, ini dari semua udah dikasih beasiswa, total 1.100. Ini jangan sampai putus di tengah jalan. Nanti 3 semester putus, dananya habis. Tenang Pak Tata, insya Allah itu aman sampai selesai S1. Saya ingin menjamin mereka. Amin. Sudah diamankan, sudah dihitung semua total. Ini selesai 2 tahun lagi, selesai 3 tahun lagi, selesai 4 tahun lagi. Ini yang kedokteran semua itu juga alihkan insya Allah sudah aman. Karena itu dana nggak ditambah lagi. Next. Ini yang kemarin di Kairo, yang di Kairo itu beasiswanya meliputi living cost karena SPP itu sudah bayar. S1 1,5 juta per bulan, S2 2 juta, S3 2,5 juta. Plus tiket pulangnya. Nah, bagi yang bukan kader pesantren, karena ada sekitar 80-an yang non kader pesantren, dengan beberapa pertimbangan terima. Itu syaratnya dia harus mengabdi minimal setahun setelah selesai dari S1. Tahun ini yang November ini selesai, dari semua itu udah ada sekitar 30-an yang tinggal menunggu nilai. Kalau lulus baru selesai. Nanti ada sekitar 30 yang akan kita deliver ke pondok-pondok yang kalau dia kader balikkan lagi ke pondoknya, kalau bukan kader kita yang menentukan gimana cara pengabdiannya. Kemudian ada sekitar 50-an yang bisa mandiri. Ini yang tidak terdata di mana-mana, tapi dia mandiri di beberapa perguruan tinggi. Next, untuk yang 2024-2025 rancangan kita akan penambahan 250 lagi kader. Maka ini yang peluang kita nanti yang kemarin belum sempat atau butuh tambahan lagi di beberapa bidang yang lain, silakan nanti mengambil porsi ini di 2024-2025. Insya Allah. Next, ini dari Departemen Luar Negeri dan sama, ya, tadi sudah saya sampaikan. Terus ini juga sudah ada 27 ustaz pesantren yang kita berangkatkan umroh. Jadi yang ngajar fikih sudah 15 tahun, lagi latihan bermutah gitu. Jadi alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bisa hidup lagi program ini, karena ini juga hidup baru setahun terus mandek lagi. Mudah-mudahan ini bisa aktif lagi program ini. Anda ketempuan. Next, Departemen Hukum dan HAM ini mengadakan kontubasi itu terakhir kemarin Pak Dania, Pak Rozi, Pak Sultoni dan kawan-kawan mengadakan sertifikasi nanti pakar kompeten dari BDI dan KMSP. Alhamdulillah, berapa kemarin Pak Rozi? 44 yang sudah mendapatkan sertifikat dari
Terus next, ini yang Departemen Ekonomi sudah mulai melakukan kegiatan, sudah mulai mendatabase produk-produk alumni. Nanti ini akan bersinergi dengan Komis. Ini ya, simulasinya dengan Komis tadi. Terus next, yang program cashless dan sini juga sedang terus dikembangkan. Sekarang sudah ada 17 partai yang memakai program ini. Oke, saya kira itu masuk lagi. Ya, ini sudah terus. Saya kira itu sekitar laporan singkat kegiatan PPLG kita dari interval 2020 sampai 2023, dan ke depan mudah-mudahan program-program itu bisa diperkuat lagi, ditambah lagi dengan program-program yang kaitannya dengan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Nanti akan kita build lagi, kita akan rapat lagi untuk detailnya acaranya. Oke, Bapak sekalian, para kiai, sesi selanjutnya silakan kalau ada usulan, masukan atau apapun ya. Tafadhol. Ke depan, oke. Ke depan. Kita minta untuk 4 atau 5 ya. Maka jujur 1. Nah, yang 10 dulu. Ya. Minta maaf Pak Kiai, nama saya nggak terdaftar di sana, makanya saya pakai Soko Haji. Kan saya pakai Soko, saya tidak ada daftar saya pakai. Kenapa nggak? Baru mau daftar, makanya saya mohon didaftar nama saya. Saya dari Sulawesi Barat, di Sulawesi. Bersama kami sudah buka Mandala, tapi muridnya baru 30, karena kita wali murid kita kasih tahu mau sanawiyah mau Mandala, ada 30. Insyaallah tahun depan target lagi 60, tahun depan lagi 60, jadi sudah dengan kuota 3 tahun sudah 120. Kita sudah komunikasikan dengan Kemenak Kabupaten, dia bilang kalau hari ini atau tahun depan sudah ada 120, hari ini saya bawa ke provinsi, hari ini juga saya bawa ke pusat, supaya cepat tidak itu sebulan ini saja. Disupport kita Ustaz Jali di lapangan mungkin yang benar ya. Itu dari yang saya, bagaimana cara yang kita adalah saya kasih suratnya, saya kasih nama HP-nya, rasakan dan sebagainya. Insyaallah kalau ini juga ke depan dia membukakan bulan itu sudah ada sangat raya sedikit. Ke depan dia membuka juga di Darama. Di Takalar juga di profesi banyak sekali, ada 34 orang. Ada juga yang juga saya kasih tahu supaya dibuka juga ada, karena ternyata modal ini masyarakat mengerti bahwa ternyata bentuknya lebih bagus daripada ada yang perlu saya tanyakan Pak. Pertama, dari brosur yang diserahkan kepada kami, biasanya lihat itu di WA, bahwa kurikulum yang dipakai itu masih menggunakan banyak kurikulum lama. Contohnya mutola'ah tarbiyah, itu masih mutola'ah pada zaman saya, tarbiyah pada zaman saya. Sementara mutola'ah itu sudah berubah, mutola'ahnya tarbiyah itu. Jadi perlu dimasukkan untuk penyusunan KMI, apakah di mana ada salah. Itu yang kedua, Gontor kan sudah punya pelajaran sendiri, fisika, biologi, mati dan sebagainya. Ini kenapa justru pesantren-pesantren adalah justru banyak menyesuaikan dengan kurikulum pelajaran umum yang sekolah umum. Itu yang banyak yang ditanyakan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti Pak Iwan ya, ini karena Pak Bisri tidak hadir, dijawab dulu ya Pak Kiai Musaid. Atau Pak Isa.
yang dipaparkan seperti tadi semuanya, entah itu usulan dari teman-teman kaki dan lain sebagainya, saya secara pribadi dan lembaga insya Allah saya berpartisipasi dan ikut semua kegiatan. Dan semoga tidak sampai ngos-ngosan. Kata Khalifah tadi begitu, semoga tidak sampai ngos-ngosan. Cuma yang jadi masalah satu, menurut saya Pondok Putri, apakah ini sudah terkonfirmasi dan terkoneksi dengan kepanitiaan yang di Putri ini? Apakah juga seperti ini atau tidak? Karena kalau ini nanti di bawah naungan FPA pelaksanaannya dan tidak diakomodir yang pesantren Putri atau khusus Putri, dan apalagi misalnya di Pondok Putri dengan kepanitiaan yang ada di Pondok Putri, kita yang di FPAG dengan pesantren khusus Putri tidak terakomodir, jadinya nggak bisa berpartisipasi. Nah ini kemarin dari usul juga sudah kami sampaikan, karena bagaimanapun di 2016 lalu alhamdulillah pesantren kami mengikuti semua kegiatan yang diadakan di Pondok Putri, mulai dari porseninya kelas 1 lawan kelas 6, karena 2016 ini baru tahun kedua, jadi kelas 2 lawan kelas 5, kelas 6, badminton alhamdulillah kalah semua, karena tahun pertama dan tahun kedua. Tapi yang nangis malah yang Pondok Putri yang kelas 5, kelas 6, nangisnya apa? Kalah sama kelas 1. Maksudnya dia menang, tapi menangnya cuma sama kelas 1. Jadi nggak seperti gitu. Tapi alhamdulillah kami ikuti semua. Sampai FMS pun kami ikuti. Alhamdulillah dari olimpiade yang ada ya cuma juara 1, karena kebetulan pencak silat seni juara 3. Ya karena kebetulan di pesantren kami memang juga fokus di situ. Nah yang lainnya juga begitu, saya mohon kami nanti jadi catatan penting, karena insya Allah mau mulai 2024, 2025, 2026 kami siap mau kapan waktunya. Termasuk tadi yang mungkin belum masuk di dalam ini, saya sabar apa namanya yang kejurnas itu kayaknya belum ini usulan yang dari Satya Hadirin kemarin yang terkait kejurnas tapak suci antar pondok alumni. Nah itu juga dalam Zoom kemarin juga saya sampaikan ke Ustaz Musyahid, mohon diberi catatan dalam arti apakah sudah mendapatkan izin dan restu dari pimpinan Pondok Gontor, karena kebetulan sementara berbeda di Gontor dan cabang-cabangnya dibukukan. Apakah ini hanya untuk pondok alumni saja dan dilaksanakan di luar Gontor seperti yang tadi kalau perkemahan di Cibubur, kemungkinan ini alternatifnya antara TNI, Darmajat, Karya Azhar atau mana itu saja, itu kemungkinan seperti itu untuk yang kejurnas tapak suci. Kalau diizinkan kita ngadakannya di luar Gontor dan mungkin tidak ada atau tidak mengundang dari Gontor dan cabangnya. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh kegiatan yang kita paparkan, baik yang ada di IKPM, KMI, kemudian pengasuhan, bahkan nanti ada tambahan lagi di Yayasan dan Unida, itu sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan pimpinan pondok. Maka itulah kenapa kita mengadakan raker ini, biar kalau ada persetujuan kita masuk langsung ketuk palu usulan kita ini sekaligus masuk ke program yang kita rencanakan. Jadi kalau bisa secepatnya nanti ada kelanjutan dari rapat ini, sehingga ketika akan diketuk palu kita sudah maju dengan beberapa usulan dari PAG, dari Forbis, dari BCIKPM dan dari FMA, sehingga langsung nanti akan kita akan kita buat penyesuaian antara satu kegiatan dengan yang lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara yang ada di Unida dengan yang ada di KRI. Kemudian dan
Dan nanti ketika itu sudah disetujui, tentunya kita akan koordinasi dengan panitia putri. Meskipun tidak semua kegiatan yang ada di Putra itu ada di Putri, karena ada beberapa keterbatasannya. Itu aja jawaban kami. Kemudian yang kedua, Kejurnas Tapak Suci Sepondok Pesantren Alumni ini sudah masuk ketika informasinya, dan terima kasih karena nampaknya di kantor masih ada laboratorium kegiatan ini, sehingga kemungkinan itu dalam waktu dekat juga tidak ada lomba itu karena kegiatan tidak ada. Tapi kalau ini mungkin diagendakan di FKG, saya kira juga tidak ada masalah, karena kantor tidak mengharapkan seni bela diri, dan di sini tidak berdirinya juga ada seni bela diri itu, tetapi karena ada kasus sehingga supaya ada efek jerah, sehingga ada laboratorium. Mungkin dalam waktu dekat juga akan bangkit lagi di biasa. Jadi ini saja dari kami. Terima kasih serta jujur. Sebelum nanti ke Pak Iwan, saya kemudian tanggapin itu kok berkasnya katakan berkas lama. Ayo kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah yang berkas itu Pak Kiai nanti akan kita kirimkan kembali ke Imam dulu. Ada berkas-berkas yang tarikhnya masih Itu yang dulu kan. yang dulu. Ini yang baru ini sudah baru lagi kan. Terbaru sudah ada. Dua periode kita terbaru. Itu berarti sebelum undang-undang pesantren. Ya, itu. Terus untuk perizinan Mu'adalah ini kami apresiasi ketika di Sulawesi kepada Mu'adalah yang luar biasa, jadi pionir. Tapi memang kita masih tetap harus berdarah-darah lagi untuk menjelaskan kepada pihak Kemenang, terutama Kabupaten dan Kamil. Pengalaman kami di Jawa Barat atas arahan dari Kiai, alhamdulillah di Jawa Barat ada Pokja yang memang difasilitasi oleh Kamil, sehingga mudah-mudahan kalau di Sulawesi punya kedekatan khusus dengan Kamil, dekat ke orang Kamil, mintakan SK khusus organisasi mitra Kamil. Kita punya organisasi mitra dan terdaftar, sekaligus juga dikasih dana ya. Kita tadi mulai dari kita dulu 15 juta, kemudian di era kami setiap tahun dikasih uang 50 juta. Mulai dari 25 Oh, 25. Sekarang 50 juta. Alhamdulillah. Dan ini masih jadi apa? Mudah-mudahan yang di provinsi-provinsi lain caranya seperti cara kita tadi, dekati kambilnya. Itu dia. Nah, saya tinggal teruskan. Itu mungkin ya semua. Oke. Tepuk tangan. Pak. Pakai kami saya. Jadi nanti di PKP-nya yang terbaru. Itu yang lama sekali kok udah biasa. Saya baru dengar ini ada file yang lama itu. Baik. Ada lagi? Silakan. Oke, Wah, Pak Afid. Ada lagi? Satu lagi. Biar
Jadi setengah abad itu tinggal hanya 5 orang. Panut Sahib. Sopan mana belum ya? Belum lahir. Artinya belum masuk Islam belum. Ya Allah, jarang sekali. Ternyata kita udah tua juga Pak Zul. Tapi jiwanya masih muda. Insya Allah. Terima kasih. Jadi kami jadi saksi sejarah saat itu. Jadi saya bagian ketua humas hiburan seni di kampung, yaitu reog, kemudian wayang orang, wayang kulit dan sebagainya. Pusatnya di Nagar Badir. Bahwa ini nostalgia indah sekali, ternyata sudah 50 tahun yang lalu. Baik para kiai sekalian, beberapa hari atau beberapa bulan dan kita review kemarin Konsulat Jakarta mengadakan futsal, itu juga dikaitkan dengan satu abad kedua. Dan alhamdulillah baru 3 hari yang lalu kami juga mengadakan futsal se-Jabodetabek, diikuti oleh 50 SLTP dan pondok pesantren, dan alhamdulillah juara umumnya dari Istiqomah karena dia menyewa dukun ya. Kita benar-benar dukun luar biasa. Dan kita kaitkan dengan hari 100 tahun Gontor, dan insya Allah nanti tanggal 22 Oktober ini tepatnya hari santri nasional. Kami di Banten juga akan besar-besaran dan juga akan kita kaitkan dengan pondok pesantren 100 tahun Gontor di Kabupaten. Para kiai sekalian, ini tampaknya untuk tahun ini ada kaligrafi yang dimunculkan. Ini luar biasa dan rumusan Al-Quran. Hanya saja ada satu persyaratan sedikit, yaitu Pak Sirajuddin Ayat. Beliau itu sang maestro kaligrafi Indonesia bahkan dunia, tapi tampaknya belum begitu dilibatkan di Gontor. Pak Sirajuddin Ayat itu akhirnya kakak Pasar Azul. Sirajuddin Ayat dari Cirebon. Beliau sang maestro dan juga apa ini? Ada ya tadi. Ini mudah-mudahan nanti dilibatkan, diaktifkan lagi dalam urusan kaligrafi, dan tingkat dunia saya kira tidak ada yang kenal dengan beliau. Kemudian tentang lomba olimpiade, itu sudah menjadi nasional dan juga Raimuna Pramuka. Tempatan Pak Zulkifli ini juga seorang pramuka sejati. Buat border powernya Gontor dulu ya Pak Zulkifli ini termasuk. Saya pelatih aku, maka aku pelatih saya. Raya hadu. Mumpung keren masa ini. Kalau apa ini biasanya beliau buat terapis saya. Jadi karena KPD ya, dengan beliau. Untuk olimpiade, Gabdori dan regional, tampaknya memang tepat sekali apabila kita go nasional bahkan internasional, yaitu di Cibubur. Itu tepat sekali karena mengingat apa yang disampaikan Pak Ustadz Rifat tadi, Gontor tidak terlalu disibukkan dalam masalah-masalah ini. Tadi kan beliau juga bicara dulu. Ini tepat sekali apabila ini sudah mulai dikerucutkan untuk di Cibubur, Raimuna dan Jember. Ini sifatnya akan disampaikan. Begitu juga dengan silat. Ini sungguh luar biasa. Kalau kemarin 90 tahun Gontor di sini, termasuk tempatnya di sebelah sana. Itu luar biasa pamornya, dan salah satu di antara dakwah yang termasuk dahsyat Gontor ini ada dari Tapak Suci. Ini mendunia. Jadi tidak kurang dari 15 negara itu gara-gara Tapak Suci Gontor, ya, termasuk di Mesir, di Eropa, di mana Turki, Saudi, Madinah, termasuk di Thailand, segalanya adalah dari Tapak Suci. Maka dari itu
wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Saya Hafiz Jibril Hadis, pesantren Muntazah Banjarnegara. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami yang baru bayi merangkak 3 tahun pertama ini dari awal meniatkan diri untuk full KMI dan memberitahu kepada para wali santri saat mendaftar di tahun 2020 adalah dengan kurikulum KMI. Dan alhamdulillah ini tahun yang ketiga kami jumlah santri sudah terpenuhi 120 lebih. Namun kendala kami memang berdarah-darah di Kemenang. Selalu mengatakan PDF saja langsung kami urus. Sudah 2 kali ini mental. Karena di tempat ini belum ada di Banjarnegara, di Banyumas, Purwokerto, di Purbalingga, wilayah situ belum ada contohnya. Katanya seperti itu. Itu yang pertama. Moga-moga dalam forum ini kami bisa mendapatkan bantuan atau kasih dari DPAD agar perizinan kami yang sudah menunggu 3 tahun ini segera bisa dilaksanakan. Yang kedua, kami ingin menanyakan tentang kurikulum KMI. Kami di Muntazah berangkat dari keterbatasan SDM yang kami miliki. Dalam 3 tahun ini anak-anak pilihan yang kami didik dari 40 sehingga sekarang tinggal 20 separuh. Itu alhamdulillah dalam 3 tahun kami sudah menyelesaikan seluruh pelajaran KMI. Kelas 1 sampai kelas 6 sampai amaliat tadris, dan sekarang mereka adalah kecil-kecil jadi guru. Di kelas 4 KMI semua ilmu KMI di Rosa Islamiyahnya sudah kami berikan semuanya, dan mereka sudah bisa menjadi guru dengan lancar berbahasa Fusha di kelas kami. Pertanyaan kami, adakah dalam kurikulum ini istilahnya tawabil wal mutaghayyirat? Adakah sesuatu contoh ini nggak boleh harusnya 6 tahun, ini boleh yang penting semua diajarkan gitu. Model yang kami terapkan adalah learning language based on skills memang. Bukunya semua dari KMI, cuma cara mengajar kami adalah dengan metode maharot. Pelajarannya maharatul kalam, tapi materinya adalah usul fikih. Pelajarannya maharatul qiraah, materinya adalah kitab Bulughul Maram. Pelajarannya maharatul kalam buat kelas 3, tapi kitabnya adalah kitab Mustalah Hadis. Nah, kami sudah terapkan ini dan berhasil. Kelas 3 kami berhasil menyelesaikan seluruh pelajaran KMI. Rencana dalam acara kami kelas 4, kelas 5, kelas 6 mereka adalah guru yang praktek pengajarnya adalah 1 hari 4 jam, sehingga dalam 3 tahun punya pengalaman mengajar 3.000 jam. Kemudian 1 hari ada 4 jam 40 kutub, sehingga dalam 3 tahun mereka ada 3.000 jam 40 kutub. Itu yang sudah kami terapkan di kelas 4 ini. Mereka mengajarnya 4 jam dan 40 kutubnya, dan mengajarnya masih tahtani ayatina. Setiap malam itu ibadah daras, kami harus melek dari jam 10 sampai jam 11 untuk kamu besok ngajar apa, pelajarannya masih harus kami tuntun. Ini istifsar kami tentang sawabit wal mutaghayyirat di kurikulum KMI. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi, nanti kita simpulkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi dari Ariel Sentul. Sebelumnya terima kasih kepada Diana telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk memberikan pertanyaan. Tadi sangat baik sekali pemaparannya tentang kegiatan kita sampai
2026 lalu diapresiasi ini dari panitia 100 tahun Gontor, khususnya guru saya pribadi sertifikat yang telah memaparkan dengan jelas. Cuman ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Ustaz. Tadi ada lomba mafikin, kemudian tafsir dan lainnya tingkat KMI, ya kan? Sementara beberapa belakangan ini kami mendengar ada perubahan kurikulum di Gontor itu. Artinya ketika lomba itu dilaksanakan, kemana kita harus merujuk belajar anak-anak saat mempersiapkan lomba tersebut? Karena ada perubahan kurikulum, dan ketika ingin mengikuti lomba tersebut kita nggak punya kurikulumnya. Kan ini mungkin bisa diperjelas dari tafsir, kemudian bidayah, komputer dan sebagainya. Kemudian ini kan tadi ada dari Kiai Ikhwan ya mengkritisi tentang lomba tapak suci. Ini juga kalau misalkan tapak suci itu tidak diperbolehkan dengan digodok di moratorium itu, apa mungkin diadakan seni bela diri yang lain, misalkan taekwondo atau apa yang lainnya, senam lantai dan sebagainya. Itu juga dalam tapak suci kan seni bela diri bukan hanya tapak suci yang berbaju merah itu saja. Apa mungkin di situ taekwondo atau persatuan-persatuan bela diri lainnya, mungkin ini juga bisa diperjelas. Kemudian untuk hari ini ada beberapa hal yang mungkin agak kurang enak di hati saya pribadi, yaitu tentang kita kumpul hari ini saja. Jadi mungkin informasi-informasi tentang pakaian, tempat itu bisa disampaikan lebih awal, sehingga ketika kumpul di sini dari rumah pun kita juga sudah mempersiapkan. Karena tadi kami perhatikan di PPAB itu pakai pagi tadi pakai putih, pakai jas. Sementara di Jogja IKPM bebas rapi dan cepat. Di situ kami menemukan keamanan. Mungkin bisa diperjelas. Padahal memang sebenarnya formalnya ya rapi sopan gitu kan. Kami mengerti seperti itu. Cuman ada beberapa kiai juga yang bertanya-tanya, karena nggak enak juga kumpul sama kiai yang pakai mungkin kurang sopan. Baik, mungkin bisa ditanggapi, kurang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Saya kira pakaian yang menjadi masalah adalah sopan. Jadi kalau kita mempersulit jadi bingung. Jadi sopan, kenapa kita tulis sopan? Karena ada kawan-kawan hobis yang biasanya pakai baju dan itu ya. Betul, karena kita kembali bukan dengan dia yang berusaha dan sebagainya, maka sopan mau pakai kuku, mau pakai batik, mau pakai jas, mau pakai tas dan membuat saja. Hanya memang untuk besok sujud syukur itu kalau tidak di dalam memang ada pakaian resminya dari kita, hanya dari dalam saja. Sementara tamu ya boleh pakaian sopan saja. Kecuali kalau ada koordinasi, nanti maunya nanti pakaian ini bumbu saja. Jadi dari panitia tidak ada peraturan apapun yang jelas sopan. Kemudian materi-materi KMI itu kami kira bahwa materi KMI itu tidak ada perubahan. Yang ada itu hanyalah penyempurnaan, hanya revisi dan lain sebagainya. Maka tidak ada perubahan. Contoh, umpamanya materi mahfudhah. Selama ini mahfudhah itu dulu kan kita mendapatkan itu khusus itu mingguan di sini itu minal hufud. Sekarang yang juga sudah mudah sekali, kita buka diwannya, kemudian kita tahqiq lagi, kemudian saatnya kita lihat ya Allah yang nyarah dulu Ustaz Misrahmat almarhum dan lain sebagainya dari guru-guru kita yang sepuh itu kok sudah maju sekali bahasa kita baca ini Allah kita yang muda-muda rasa muda ya, dengan mereka dulu ketika belum ada rujukan ternyata apa yang biasa itu sudah luar biasa. Dan kita lihat dulu persimpangan itu antara satu baik
muwazanah baina al-khulafa ar-rasyidin dan Muawiyah gitu ya, dan lain sebagainya kita rapikan saja. Maka kita tidak ada perubahan, yang ada hanya penyempurnaan dan lain sebagainya. Maka nanti kalau ada materi-materi itu kan selalu dicetak, kami kira kan selalu update dari pondok-pondok pesantren alumni kan semuanya beli bukunya di Latansa kan. Jadi kalau program Gontor saya kira juga itu berupa yang dicapai karena tidak mungkin tidak ada yang data sendiri. Itu materi. Kemudian khotot sekelas Ustaz Sirajuddin AR saya kira itu juga selalu kita libatkan. Karena kebetulan tadi yang Ustaz Faiz yang datang dan beliau sering kesini, maka kemarin kawan-kawan dari dulu Malang itu wilayah kawan-kawan dari Malang datang, kemudian katanya beliau sudah menulis khot yang di masjid itu Masjid Usis nanti dengan terakhir itu. Terus Darussalam itu tulisan beliau ternyata sudah terganti karena waktu itu waktu perbaikan itu kompromi yang diganti sudah tidak seperti yang tulisan beliau dan maka kebetulan tadi saya sebut ada Ustaz siapa tadi itu Jalil Hawari karena ada koordinatornya, jadi beliau mungkin juga akan melibatkan foto-foto yang lain dan mungkin setelah Sirajuddin AR. Kemudian dari pesantren Darul Azhar, Masya Allah kalau tampil di Gontor itu selalu meriah, kayak itu pramuka dan lain sebagainya. Oleh karena itu karena nampaknya yang tampil itu ada isinya, saya tidak tahu ada isinya. Sesuatu bisa apa yang bergerak jauh, wah ini ada isinya yang ramai dan selalu sebelum corona bukan ramai terus itu tampil itu dan beliau selalu hadir meskipun hanya sekelas api unggun kegiatan pramuka atau lomba dan sebagainya. Kemudian futsal, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih sejak terakhir. Hanya memang kita bertanya ini peringatan yang belum dibuka, pembelian sudah dibuka. Kami dari ini alhamdulillah masih semangat luar biasa. Padahal kick off-nya baru besok kita ucapkan terima kasih. Kemudian dari pesantren Muntazah itu luar biasa, teman-teman itu benar. Kurikulum 6 tahun bisa diajarkan pada dalam waktu 3 tahun kita perlu belajar. Jadi Toriko Kasafat Taksifiyah itu gimana sehingga kelas 4 secara ilmu kok bisa mengajar itu luar biasa. Kita perlu belajar meskipun secara psikologis mungkin ilmu keguruannya mungkin belum, tapi secara ilmu ilmiahnya mungkin sampai dan lain sebagainya ini perlu kita belajar karena terus terang kami di samping PKI juga kami membidangi kurikulum di KMI, jadi kami selalu bekerja itu dan yang terakhir ini kami menyusun buku Qasasul Anbiya itu kelas 6 karena Qasasul Anbiya itu biasanya untuk putri dan cerita pada anak-anaknya dan berbahasa Indonesia. Ini kita sudah siapkan cerita 25 nabi pakai bahasa Arab yang bahasa Arab yang sederhana saja bisa dipahami anak-anak dan ketika diskusi Bapak Pimpinan itu juga akan dipakai kelas 6 tanpa diajarkan, hanya diujikan sebagai bahan cerita. Dan Pak Rektor mengatakan ini bukan hanya untuk ayahnya juga, jadi mungkin nanti untuk putra dan putri ada proses dunia. Jadi selalu kita seperti ini dan lain sebagainya. Ini saja, terima kasih dan kami kembalikan kepada Anda. Coba Pak Reinhard, Pak Abdul, semua saya kira cukup ya. Terkait dengan muadalah ini menjadi PR kita bukan cuma di wilayah tapi nasional, karena ini gelombang muadalah ini luar biasa, baik yang mualimin kita maupun yang salafiyah. Nah selalu diarahkan ini karena membelokkan menjadi PDF. Jadi ini bukan dalam kita saja, tapi juga teman-teman di salafiyah mesti diarahkannya menjadi PDF. Sebenarnya PDF itu ya sama dengan salafiyah karena PDF itu masih kepanjangan tangannya pemerintah. Kalau sudah muadalah asliah maupun salafiyah itu benar-benar sudah putus keterikatan intervensinya dengan Kementerian Agama itu, sehingga memang ini ada tarik
sehingga ini menjadi tantangan kita. Tadi saya sudah mendengar yang menyampaikan ini lapor dan mohon izin kami akan lakukan langkah dan beliau mengizinkan. Jadi supaya kita curahkan kepada beliau tadi ini ada persoalan ini kita akan melangkah seperti ini. Mohon maaf, beliau setuju. Jadi minggu depan kita terlibat kita akan ke Jakarta untuk merapikan apa yang perlu dinamika terkait dengan perizinan ini. Kalau melihat Abdullah ya, jadi pelatih memang begitu tantangannya, tapi jalan terus. Jadi nggak apa-apa sepanjang belum de jure, de facto bukan nggak apa-apa. Ya kan? Nanti kok last minute de jure belum ya ya, tapi insya Allah nanti kan masih kasih dan mudah-mudahan dari jumlahnya betul-betul termasuk RPA. Insya Allah kan berarti ada 1, 2 RPA Raihan, terus kemudian Mas Banten ini tidak perlu tambah pasukannya. Insya Allah. Baik, terima kasih para kiai semua. Ada pesan kan? Iklan. Iklan, betul. Apa para kiai udah iklan sudah seperti FBB. Terkait acara besok, jadi kami sudah komunikasi dengan tim media Syukur. Dari tadinya kita mau live streaming, tapi dipusatkan di Gontor TV dan Gontor TV milenial. Jadi besok akan dibuatkan link Zoom. Insya Allah sekitar jam 9 sampai jam 12. Nanti dari link Zoom itu silakan untuk masuk ke Zoom di pesantren masing-masing, lalu kemudian melaporkan di link Zoom itu nanti bisa akan secara live di Gontor TV milenial. Gontor TV melaporkan acara yang ada di sini, Gontor TV milenial yang ada di seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon acara di pondok masing-masing didokumentasikan, terus dibuatkan berita dalam bentuk video sekitar 2-3 menit, lalu dikirimkan ke kami, bisa lewat WA dokumen atau lewat email ya. Nanti dalam 3 hari ke depan kami akan dokumentasikan dan kompilasikan jadi kegiatan sujud syukur dari berbagai pondok-pondok alumni di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini termasuk